berarti Ikam ini sudah hebat. Padahal dalam hati sang murid mana ada pian orang ilmunya si pendeta itu nang Arab. Ya si pemuda ini. Akhirnya sudah selesai. Nah kembali kepada si pendeta lagi. Pendeta juga mendengar kabar bahwa si pemuda ini bisa membunuh harimau tadi. Nah, ceritalah si pemuda ini bahwa wahai pendeta, aku tadi berkata kalau memang apa yang engkau ajarkan ini bujur, maka binatang itu mati. Dan ternyata binatang itu mati. Dan apa yang engkau ajarkan itu adalah yang benar, sedangkan ajaran dukun itu salah. Kata si pendeta memberi nasihat nih, wahai anakku, sebenarnya Ikam sekarang sudah mempunyai ilmu lebih tinggi daripada aku. Nah, bisa aja kan murid lebih alim daripada guru. Bahkan kalau ada seorang guru punya murid, muridnya ini lebih alim daripada gurunya, itu menunjukkan bahwa guru itu berhasil. Tidak ada pang guru merasa iri lawan murid. Muridku lebih alim daripada aku. Ada. Kalau guru nang ikhlas malah bangga dia. Tapi nang murid nang baik juga tahu diri. Aku ini alim, walaupun lebih hebat daripada guru, tapi lebih hebat guruku. Karena dia yang menjadikan aku seperti ini. Nih kekanakan kami nih nanti. Jangan mentang-mentang nanti kamu sekolah di Hadramaut, bulik jadi kiai, ilmunya banyak, terus kamu lupa dengan guru ngajimu yang mengajarkan alif bata dulu. Tidak boleh. Pak, kalau segi pahala banyakkan guru tadi yang mengajarkan itu. Tetap cium tangan lawan guru tadi. Jangan sampai lupa kacang daripada kulitnya. Tidak boleh. Nah kata gurunya si pendeta ini, wahai anakku, Allah memberikan kepadamu ilmu yang lebih luas daripada diriku. Dan mulai saat ini aku beritahukan kepadamu, jangan sampai kau memberitahu kepada raja bahwa engkau dapat ilmu itu dariku. Karena kalau seandainya raja tahu, nanti akan berbahaya kepada diriku. Biarlah kita berdakwah dengan cara rahasia. Karena waktu itu kan kalau terang-terangan nanti ditangkap sama raja, dibunuh. Ya, kata si murid ini, kata si pemuda ini. Nah, mulai sejak itu, apa yang dikatakan gurunya memang benar. Dia mempunyai ilmu sakti. Dia bisa menyembuhkan semua penyakit. Penyakit gatalan, sangkadian, kurapan, penyakit kamu tuh, penyakit santri, penyakit bisul, habis semuanya sembuh. Penyakit campak, kurap, gila, buta, pokoknya semua penyakit sembuh. Syaratnya cuma satu, apa ya? Beriman kepada Allah Ta'ala. Jadi kalau ada orang datang, saya sakit katanya, mau disembuhkan, aku tidak bisa menyembuhkan penyakitku. Terus siapa yang menyembuhkan? Allah Ta'ala. Kalau Ikam yakin Allah yang menyembuhkan, kalau Ikam yakin Allah sebagai Tuhanmu, maka aku akan mendoakan kepada Allah agar penyakitmu sembuh. Orang ini, ya aku percaya Allah sebagai Tuhanku. Tidak kan? Cek sembuh. Doakan, pegang, sembuh. Akhirnya buka pengobatan. Bukan pengobatan. Banyak nih orang datang nih berobat sama si pemuda ini. Nah salah satunya ada menteri lah, bahasa kitanya menteri raja yang kena penyakit mata, lawas sekali diobati akhirnya buta. Mendengar kabar si pemuda ini bisa menyembuhkan orang sakit, maka si pendeta ini si menteri ini datang kepada pemuda. Namanya menteri kan disambut, katanya, tolong sembuhkan penyakitku ini. Kata pemuda, aku tidak bisa menyembuhkan penyakitmu. Yang menyembuhkan penyakit semua adalah Allah. Siapa itu Allah? Tuhanku, Tuhanmu, dan Tuhan seluruh alam semesta. Apakah kau yakin Allah itu sebagai Tuhanmu? Kalau engkau yakin, maka aku mendoakan supaya matamu sembuh. Katanya, iya, aku yakin Tuhanku adalah Allah.
Akhirnya didoakan oleh si pemuda ini, matanya si menteri ini pun sembuh waktu itu juga. Nah kemudian baliklah si menteri ini ke kerajaan, duduk di samping raja, melihat raja tadi. Nah, pindah sigar mata, kemarin buta, kenapa bisa melihat, kata raja. Kata raja, menteri, engkau kemarin buta, sekarang bisa melihat. Gimana caranya supaya bisa sembuh itu? Siapa yang menyembuhkanmu? Katanya Allah. Siapa itu Allah? Kata raja ini. Allah itu Tuhanku. Kata raja, emang ada Tuhan selain aku? Kata si menteri ini, Tuhanku, Tuhanmu, dan seluruh alam semesta, Tuhan kita adalah Allah. Marah raja ini. Marah kepada si menteri ini. Dia berarti dia nggak ngakuin raja ini sebagai Tuhannya, dipukul. Ayo tunjukkan gimana caranya kamu sembuh. Takut. Akhirnya karena si menteri nggak tahan disiksa, memberitahukan bahwa sang pemuda itulah yang menyembuhkan dia. Zahirnya, tapi hakikatnya Allah juga. Maka raja itu pun memanggil si pemuda tadi. Datang pemuda, apakah engkau yang menyembuhkan penyakit si menteri yang buta tadi? Sekarang kamu hebat ya, sudah berhasil jadi dukun. Nah, si raja ini belum tahu kabar ini. Belum tahu kabar bahwa ilmunya ini bukan ilmu dukun, tapi ilmu dari si pendeta tadi, ilmu putih bahasa kitanya. Kata si pemuda, yang menyembuhkan itu Allah, bukan aku. Ada Allah, ada Tuhan selain aku, kata si raja ini. Tuhanku, Tuhanmu, Tuhan semata alam semesta adalah Allah. Akhirnya apa? Si pemuda ini pun disiksa, dipukul, takut. Kasih tahu. Ya, siapa Tuhanmu? Siapa? Kamu belajar dari mana, katanya. Akhirnya si pemuda ini pun memberitahukan bahwa dia belajar ilmu agama dari si pendeta, bukan dari si dukun. Dipanggillah pendeta tadi. Oh, ternyata engkau biangnya nih. Si pendeta ini pun dipaksa oleh raja untuk kembali mengakui bahwa raja sebagai Tuhannya. Pendeta nggak mau. Sampai akhirnya pendeta itu pun digergaji. Bukan lagi dipancung, digergaji nih dari kepala, disensok jangan orang kita. Disensok dari kepala sampai selangkangan, terbelah dua. Si pendeta ini untuk apa? Nakut-nakutin si anak muda lawan si menteri ini. Ayo menteri, kembali ke agama yang lama. Kalau enggak, akan kupotong ikan seperti halnya pendeta ini. Kata menteri, enggak mau. Tetap Allah Tuhanku. Akhirnya si ini pun digergaji, si menteri ini. Dibelah dua. Mati. Mati. Tinggal lagi anak muda. Nah, gimana? Mau mati juga kan? Mau mati katanya. Yang penting aku tetap beriman kepada Allah Ta'ala. Nah, si pemuda ini tidak mau kembali ke agama lama. Tapi sang raja tidak langsung membunuh. Ini sebenarnya sudah sakti nih. Tidak mungkin dia kebal dengan, tidak mungkin dia mati dengan ini apa namanya, senso ini. Karena dia sudah sakti nih. Jangan-jangan nanti pas belah dua hidup lagi. Kayak ilmu rawa mantek. Ilmu apa aja, ilmu bintang. Rawa mantek itu ilmu hantu. Ya. Akhirnya raja ngambil pasukan. Bahasa kitanya batalion. Nah, kavaleri. Datang tentara. Satu kompi datang. Siap raja. Bawa nih pemuda. Angkat dia. Bawa ke atas gunung. Nah, gunung apa? Gunung Soeharto apa? Bawa ke sana. Nanti kalau sudah sampai di puncak, lemparkan si pemuda ini dari jurang. Ya, lemparkan biar mati. Maka batalion ini, tentara-tentara raja ini pun membawa si pemuda tadi, dibawa, diikat. Sampai di puncak gunung, si pemuda ini berdoa, ya Allah, tolonglah aku dari kejahatan orang-orang ini. Dengan apa yang kau kehendaki. Terserahlah,
caranya engkau yang punya ya Allah. Maka akhirnya si gunung itu berjoget. Gunungnya berjoget. Berjoget dia gunung tadi. Pas berjoget, orang-orang ini, nang tentara ini guguran berataan, gugur, mati masuk jurang berataan. Sedangkan si pemuda tadi kan mati, ada gugur dia. Lepas ikatannya, kemudian kembali ke kerajaan. Ujuk-ujuk datang ke kerajaan. Raja bilang, nah, panjang umur ini. Kata si raja, mana tentara? Mati raja, guguran berataan dari atas gunung. Kenapa kamu selamat? Ya Allah menyelamatkan aku. Karena Allah Tuhan. Kata raja, ini satu ini. Raja pun akhirnya membagi lagi batalion yang kedua. Batalion kedua, datang tentara. Bawa nih pemuda ini ke tengah laut. Ya. Pulau Masalembos itu nah. Ya, ke tengah laut. Bawa, tenggelamkan di sana. Ya, siap raja. Maka tentara ini pun mengikat anak ini, diikat, dikasih pemberat, dibawa ke tengah laut jauh. Sampai di tengah laut, mau ditenggelamkan, si pemuda ini berdoa, ya Allah selamatkan aku dari orang-orang yang jahat dengan caramu. Akhirnya apa? Kapal tadi ini bergoyang, kena ombak besar. Lu goyang, pecah kapalnya, semua tentara masuk ke dalam laut mati. Sang pemuda kada mati, hidup dia, berjalan di atas banyu, kembali lagi ke kerajaan. Ujuk-ujuk datang, nah, panjang umur.